Cek cek, masih bersama Kang Pangzo di lanjutan alur cerita Captar Battle Through the Heaven Season 5. Yo, selamat menyaksikan, gas. Hati Xiaoyan yang sesak perlahan rileks saat dia melihat sosok berwarna putih di dalam gua. Senang, dia baik-baik saja. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, matanya dengan cepat mendarat di atas orang tua di udara, di atas sungai pegunungan. Mata Xiaoyan berhenti pada pria tua itu. Matanya menyipit bintang 6 Duzong. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, ada puluhan tokoh berpakaian putih berdiri di sekitar arus pegunungan. Jelas, mereka adalah murid dari lembah sungai es. Tatapannya memandang berkeliling sebelum akhirnya mereka berhenti di sebuah batu besar yang menonjol di tepi sungai pegunungan. Ada dua pria tua berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang mereka. Di tempat itu, salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang serupa dengan orang di udara yang telah mencapai tingkat 6 bintang Duzong. Yang tertinggal mungkin lebih rendah dari keduanya. Ada 3 elit Duzong. Terlebih lagi, ada puluhan murid elit Ice River Valley. Lembah sungai es ini benar-benar bersedia mengeluarkan banyak kekuatan ini. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sementara angin dingin melintas di mata hitamnya yang gelap. Saudari besar Xiaoyan. Keduanya adalah sesepuh lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Keduanya sangat kuat, hati-hati. Mata Zinlan juga pernah menyapu tempat itu sekali. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegang saat dia berbicara. Xiaoyan sedikit mengangguk. Formasi ini mungkin cukup bagus, tapi tidak mengancam saat ini. Earth Demon Wayang mampu memblokir bintang Duzong 6 saat ini. Selain itu, dia memiliki api 3 misterius dan Tianhu Zunzi di cincinnya. Celaka, Poison Lady. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Anda telah diserang dengan Zun Ice Force, kecuali Anda memiliki penangkal dari lembah sungai es saya. Ice Key misterius yang tersisa di tubuh Anda akan membekukan semua kemampuan hidup Anda dalam 1 bulan. Orang tua di udara itu melirik acuh tak acuh Little Fairy Doctor di gua sebelum berbicara. Mata biru kehijauan Little Fairy Doctor yang kosong karena emosi melirik orang tua itu dari pintu masuk gua. Sebuah ejekan muncul di wajahnya yang pucat saat suara dingin bergema di atas arus pegunungan dengan dingin di dalamnya. Sebelum hidupku membeku, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Kilatan dingin segera melintas di mata orang tua itu. Di udara, saat dia mendengar kata-kata ini, dia perlahan berkata, "Andalah yang telah memotong satu-satunya kesempatan bertahan hidup." Dia tidak menunda lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aura yang mengerikan secara bertahap melonjak dari tubuhnya. Karena Anda tidak suka mengambil jalan yang memungkinkan Anda untuk tinggal. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Banyak sekali tusukan es di depannya bergetar saat mereka bergegas keluar dari segala arah dengan suara. Lingkungan padat yang padat menyelimuti radius 100 kaki di sekitar arus pegunungan. The Little Fairy Doctor mengerutkan kening saat melihat tusukan es yang menembus udara dan bergegas menghampiri saat ini. Dia terluka parah dan jelas tidak cocok untuk Bing Yuan. Jika dia menyerang, kemungkinan dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan, jika saya mati, saya pasti tidak akan mendarat di tangan mereka. Doki yang kurus dan keabu-abuan lusuh melonjak keluar dari tubuh Little Fairy Doctor. Saat itu, menutupi pintu masuk gua. Tusukan es dengan cepat terkikis saat mereka menembak. Namun, penghalang energi yang terbentuk dari Doki berwarna abu-abu keabuan dengan cepat tersikap di bawah serangan terus-menerus dari tusukan es.
Tusukan es yang tersisa ditembakkan ke dinding gunung yang mengelilingi gua. Lapisan demi lapisan es tebal mulai menyebar dengan suara retak di bawah udara dingin. Ini bahkan kabut racun di sekitarnya telah menjadi jauh lebih tipis. Ekspresi Little Fairy Doctor sedikit berubah saat dia merasakan udara dingin yang bergejolak. Dengan cepat, udara dingin ini sangat ekstremen sekali jika berhasil masuk ke tubuh seseorang, akan sangat merepotkan untuk ditangani. Saat itu, dia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin ini masuk ke tubuhnya. The Little Fairy Doctor menjadi sangat menentukan saat pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya berubah menjadi kilat dan meluncur keluar dari gua. Dia menuju ke daerah pegunungan yang dalam. The Little Fairy Doctor baru saja menugaskan keluar dari gua saat puluhan tangisan dingin terdengar bersamaan. Segera, udara dingin melonjak ke langit. Orang bisa melintas bahwa itu ruangan di dalam arus gunung tiba-tiba berhenti. Setelah itu, terbentuklah es tebal dan keras dengan suara retak. Dalam sekejap mata, itu membentuk lemari es tinggi ratusan kaki di aliran gunung ini. The Little Fairy Doctor dan Bing Yuan disegel di dalamnya. Orang-orang di dalam tidak bisa lagi melihat. Fairy Doctor langsung berbalik saat merasakan udara dingin yang mengejutkan yang muncul di belakangnya. Grey Doe berwarna abu-abu dengan cepat naik ke tangannya sebelum dia mengayunkannya. Bang! Tinju dan telapak tangan melakukan kontak menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu sekelilingnya. Bing Yuan sangat berkurang. Tidak mungkin dia tidak cocok untuk bintang 6 Duzong. The Little Fairy Doctor menstabilkan tubuhnya. Kaki Bing Yuan menginjak udara yang kosong dan perlahan berjalan menuju Little Fairy Doctor. Nadanya masih tetap acuh tak acuh. Rasa dingin berangsur-angsur naik di mata biru kehijauan Little Fairy Doctor saat dia melihat Bing Yuan perlahan-lahan berjalan mendekati tangannya. Dengan cepat membentuk segel aneh. Pada titik ini, dia hanya bisa melepaskan segel badan racun yang menyedihkan itu. Meskipun ini akan sangat mengantar waktu ketika badan racun ini meletus, paling tidak lebih baik daripada mendarat di tangan orang tua ini sekarang. Bing Yuan juga sadar bahwa itu Little Fairy Doctor akan mempertaruhkan nyawanya dan pergi keluar. Saat melihat segel yang dibentuk oleh tangannya, ekspresinya juga sedikit merosot. Setelah itu, tubuhnya ditembak ke cara yang seperti kilat. Udara dingin yang mengejutkan berputar cepat di sekitar telapak tangannya. Kecepatan Bing Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusut Little Fairy Doctor, yang dengan cepat menariknya kembali. Rasa dingin yang rapat menutupi wajahnya yang acuh tak acuh. Tangannya yang tertutup udara dingin membawa kekuatan menusuk tulang karena berubah menjadi banyak afterimages yang memenuhi ruang di sekitar Little Fairy Doctor. Ledakan sonik yang rendah dan dalam berbentuk di tengah angin tanduk yang ganas ini. Udara dingin sangat padat, bahkan udara telah berbentuk gelombang demi gelombang kabut putih samar yang naik. Tubuh cantik Little Fairy Doctor itu seperti kapal kecil di tengah badai liar, bergoyang ke segala arah. Tatapannya tampak sangat berbahaya. Dia akan dipukul dengan keras jika dia bahkan sedikit lebih dekat. Meskipun Little Fairy Doctor tidak berhasil mengelak dari serangan turan seperti Bing Yuan, niat untuk melepaskan segel juga teranggur. Situasi berbahaya terus terlanjut dan dia berada dalam posisi yang sangat berisiko. Angin dingin lainnya menerjang dan Little Fairy Doctor yang tidak memiliki tempat untuk melarikan diri hanya sekali bisa mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan dengan Bing Yuan. Kruak! Seteguk darah segera diludahkan dan tubuh cantik Little Fairy Doctor dikirim terbang mundur. Ekspresi Bing Yuan terasa dingin dan acuh tak acuh. Udara dingin keluar dari mulutnya dan membekukan darah merah segar seperti yang akan mencapai tanah. Tubuh racun Anda yang di matanya tidak berkurang hasilnya.
Bing Yuan telah kehilangan kesabarannya untuk berbicara. Tubuhnya melintas dan dia sekali lagi bergegas menuju Little Fairy Doctor. Kali ini, beberapa niat membunuh secara bertahap melonjak di matanya. Selama tubuh racun yang menyedihkan masih dilestarikan, tidak masalah apakah si Little Fairy Doctor. Setelah itu, ia bertabrakan dengan sosok yang telah ditembak. Namun, suaranya yang tercipta adalah gelombang setelah gelombang tangisan sengit yang tajam. Bing Yuan memusatkan pandangannya dan ekspresinya menjadi gelap dan serius. Dia menemukan bahwa itu yang dilemparkan seperti senjata adalah murid lembah sungai es. Karena berani campur tangan dalam masalah besar lembah sungai es kami, saya pasti akan mengejar Anda sampai ke ujung bumi. Beberapa raungan marah ditransmisikan dari arus gunung pada saat ekspresi Bing Yuan berubah suram. Matanya bergetar saat tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan bahwa itu seorang pemuda berdiri. Orang-orang dari lembah sungai es memang tak tahu malu. Begitu banyak dari Anda menyerang wanita yang terluka dan lemah. Anda tidak hanya menyingkirkan wajah Anda, tapi Anda juga membuang daging di bawahnya. Pemuda itu tertawa. Setelah itu, matanya meluncur ke arah lain. Wanita berpakaian putih di tempat itu mengungkapkan wajahnya pucat dan cantik yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena penampilannya yang tiba-tiba. Shoyen menatap wajah yang sangat pucat, Pak. Kelembutan muncul di mata.